Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas studi kelayakan bisnis. Ya. Pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan keempat, ya, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan identifikasi sebuah pasar. Ya. Jadi identifikasi segmen pasar. Tujuannya apa? Ya, tentunya nanti teman-teman setelah mengikuti materi ini atau belajar materi segmentasi pasar mampu menjelaskan mengenai pasar. Bagaimana melakukan segmentasinya dan sasaran, serta nanti bagaimana meramalkan sebuah pasar. Seorang entrepreneur yang berjiwa wirausaha tangguh lah istilahnya, itu harus punya istilahnya proyeksi pasar, ya, atau meramalkan pasar. Ketika kondisi ekonomi seperti ini, kedepannya saya prediksi pasti akan terjadi seperti ini, misalnya seperti itu loh. Itu butuh jam terbang. Jadi tidak teori saja, tapi itu butuh jam terbang juga, ya. Ketika orang yang jam terbangnya tinggi tentunya akan tahu, ya. Tuh. Ya, jadi berbicara mengenai segmentasi pasar itu beragam jenisnya, ya. Persaingannya juga bermacam-macam, sempurna, tidak sempurna, monopoli dan seterusnya. Nah, pasar itu juga luas, ya. Segmennya mau apa, kalangan berapa, umur berapa. Jadi produk itu dibutuhkan untuk kalangan umur berapa, gendernya apa, atau dua-duanya. Nah, kemudian yang ketiga, pasar itu bisa muncul dari tuntutan pelanggan. Nah, pelanggan itu membutuhkan ini, menuntut untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, itu bisa kita masuki. Ya, jadi akhirnya segmen pasar kita adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan tertentu dan menuntut, misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya kemampuan perusahaan yang terbatas. Nah, ini bisa digunakan sebagai celah ketika dalam bersaing, dalam berwirausaha. Tentunya yang kelima itu adanya tujuan utama perusahaan. Tentunya adalah margin, keuntungan. Nah, tentunya nanti ketika kita kita bisa mengamati pasar yang tepat atau memasuki pasar yang tepat dan posisi produk yang tepat, itu akan meminimalisir effort atau ya meringankan kerja, ya, dan lebih efisien. Sehingga apa? Ketika effort kerja lebih ringan, efisiensi terjaga, otomatis profit marginnya akan maksimal. Nah, itu. Nah, bagaimana cara melakukan segmentasi berdasarkan tingkatan? Yang pertama adalah pemasaran segmen, ya. Jadi segmen yang dicasar atau yang dituju dalam melakukan pemasaran itu harus jelas, ya. Relung pasar, ya, relung pasarnya itu perlu ya istilahnya kayak kondisi pasarnya, ya. Kemudian pemasaran lokal itu berdasarkan lingkupnya, mau lokal, nasional atau mungkin internasional, skupnya itu desa, kecamatan, provinsi atau sebagainya. Kemudian individual, ya, pemasaran individual bisa. Ini berarti segmentasinya adalah individu-individu yang membutuhkan kebutuhan tertentu. Kita masuki pasar, kita menjadi target kita misalnya. Karena produk kita memang dibutuhkan oleh individu tertentu, misalnya kendaraan mewah itu. Dan kalau segmen pasar normal itu bisa misalnya pasar umum. Ya, umum. Jadi produk kita itu bisa masuk di pasar umum, misalnya entah itu retail, entah itu distributor misalnya. Kemudian relung itu ya sama, ya, terkait dengan relung pemasaran, ya. Jadi nanti ada peluang apa di dalam pemasaran. Yang ke lokal itu berarti kan wilayah, ya. Berarti kita dalam memasarkan itu tuh sudah wilayahnya itu mau berapa, mau sebesar apa, itu perlu ditentukan dengan jelas. Nah, pola segmentasi pasar, ya. Jadi pola segmentasi pasar itu misalnya kita memasarkan sebuah produk, ya, misalnya ini pasta gigi. Nah, ini misalnya kita mensegmentasikan pasta gigi. Pasta gigi itu kita buat semacam kayak sumbu X dan Y, di mana itu menunjukkan kandungan dalam pasta gigi itu ada kandungan krimnya, terus ada rasanya itu manis, pahit, pedas dan seterusnya. Nah, itu nanti akan
akan terkotak sendiri ya berdasarkan sumbu X dan Y ya. Kalau dalam matematika ada sumbu X dan Y, terus nanti akan ada grafiknya gitu, ada arahnya, itu ada kuadrannya, itu yang menunjukkan yang pertama itu ketika sumbu X dan Y berdekatan itu misalnya preferensi homogen, kemudian yang sedang agak menjauh itu preferensi tersebar, dan yang paling jauh itu preferensi kelompok. Nah itu dari pola segmentasi pasar itu seperti itu juga ya. Jadi ketika pangsa pasarnya lebih besar itu tentunya akan yang disasar itu cukup kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kalau pangsa pasarnya itu jauh misalnya ya, kita tuju apa misalnya pedagang retail. Nah udah kita kelompok pedagang retail. Nah itu kalau yang preferensi tersebar itu berarti masih sifatnya umum ya, umum maupun retail. Ini malah yang tengah-tengah ini yang sifatnya masih banyak, maksudnya ya memang agak beragam. Sedangkan yang homogen itu lebih spesifik, jadi dia hanya misalnya kalau yang dekat itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, produk itu hanya digunakan oleh bapak-bapak misalnya, atau gender laki-laki. Nah, pola segmentasinya seperti itu. Dalam melakukan segmentasi ada urutan atau prosedurnya. Yang pertama melakukan survei, pengamatan, observasi, analisa, melakukan analisa, olah data, baru nanti yang ketiga pembentukan. Ya, segmentasi itu setelah dilakukan survei, analisa, dan dibentuk. Jadi segmennya apa yang kalau segmen sudah terbentuk, tentunya produk kita akan cepat laku keras. Intinya seperti itu. Makanya penting sekali melakukan namanya prosedur segmentasi. Lah, dasar-dasar dalam melakukan segmentasi pasar ke konsumen tentunya ada beberapa macam. Yang pertama kondisi geografis, letaknya, lokasi posisinya. Yang kedua demografis, kondisi lingkungan, mata pencarian, terus kemudian umur, jangkauan umurnya. Tadi produk kita mau dimasukkan ke umur berapa, gendernya apa, mata pencahariannya apa, ya. Kemudian psikografis, ya, kondisi psikologi dari segmen tujuan pasar kita. Dan yang keempat perilaku dari konsumen atau calon konsumen kita. Itu akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan segmentasi. Nah, misalnya contoh segmentasi menurut manfaat ya di pasar, misalnya produknya pasta gigi. Nah, ada segmentasi manfaat itu dari ekonomi, harga rendah, kesehatan, perlindungan terhadap gigi misalnya, ada manfaatnya. Kosmetik ada misalnya kecemerlangan gigi ya, rasanya itu enak ya. Kalau misalnya pasar-pasarnya untuk anak-anak ya dikasih rasa buah, anak-anak dikasih rasa mint pahit, ya tentunya dia akan menolak seperti itu. Ya contohnya seperti itu. Nah, segmentasi manfaat ya. Demografi, gendernya pria atau wanita. Terus kemudian itu untuk keluarga besar atau keluarga kecil yang 2 anak cukup misalnya. Terus nanti umurnya mau kalangan dewasa, tua atau remaja atau anak-anak ya, dan seterusnya. Nah, perilaku di sini terkait dengan nanti yang memakai pasta gigi itu bisa menjadi pemakai berat ya. Atau pemakai berat itu biasanya nanti ya kalau sifatnya ekonomis biasanya nanti dia akan pemakai itu kayak istilahnya apa ya, loyal terhadap produk tertentu, produk kita misalnya, itu pemakai berat. Nah, kemudian selain itu mungkin karena itu digunakan oleh anak-anak yang misalnya gigi susunya tumbuh gigi susu. Nah, itu tentunya ada perilaku yang beda. Tentunya itu ya segmennya kita ya, produk kita juga harus sesuai gitu loh. Kita membuat pasta gigi anak-anak ya harus anak-anak, dan nanti komposisinya juga disesuaikan. Misalnya rasanya rasa buah, terus nanti itu memang ditujukan untuk apa, anak-anak yang memang gigi susunya baru tumbuh ya, belum berganti gigi dewasa misalnya, belum lengkap. Nah, kemudian psikografis ya, orang yang misalnya ada dari aspek psikologisnya ya. Jadi misalnya dia kalau memiliki pertimbangan ekonomi itu karena dia memang
berorientasi terhadap nilai, berarti dia tidak begitu memperhitungkan itu kualitas, tapi yang penting harganya terjangkau misalnya. Nah itu psikografi. Atau mungkin orang-orang yang memang terjadi dalam tanda kutip itu mengalami trauma tertentu ya terhadap produk itu. Nah, akhirnya terus kita harus juga menawarkan produk yang memang tidak bikin trauma misalnya. Itu salah satu contoh psikografis. Terus hedonis ya, hedonis. Nah, misalnya kita menawarkan produk-produk kita itu memang segmennya itu apa? Kalau sosialita misalnya, ya udah kita harus jaga kualitas misalnya. Harganya bisa di-up-kan gitu. Sedangkan kalau kita pangsa pasarnya menengah ke bawah ya kita harus sesuaikan produk kita kualitasnya. Nah, kemudian merek yang digemari ya itu apa saja. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan positioning pasar ya. Jadi dalam melakukan segmentasi pasar kita juga perlu melakukan positioning pasar. Jadi produk kita itu masuk ke segmen apa saja, posisinya di mana ya. Jadi terus nanti posisi produk kita itu memiliki perbedaan dengan kompetitor itu di mananya, manfaatnya apa, berbeda enggak dengan yang lainnya misalnya ya, aromanya, nah, terus kemudian kemasannya. Nah itu positioning pasar ya. Jadi nah, kita harus bisa mengkomunikasikan produk kita ke calon customer terkait dengan keunggulan ya, terus terkait dengan manfaatnya. Nah itu ya. Nah, cara melakukan pendekatan positioning itu yang pertama kalau kepada konsumen itu melalui sosialisasi ya. Jadi sosialisasi kepada konsumen atau calon konsumen. Yang kedua terkait dengan kompetitor ya kita harus melakukan studi perbandingan atau studi banding dalam terkait dengan persaingan produk ya. Nah itu. Nah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan positioning ya, itu yang pertama positioning itu harus apa ya istilahnya, apa yang muncul di dalam benak konsumen ketika menggunakan produk kita. Kemudian positioning apa yang ingin dicapai oleh istilahnya perusahaan kita. Dari dalam menawarkan produknya posisinya sampai apa yang akan dicapai. Nah, kemudian ketika kita memetakan kompetitor, mana yang harus dilawan ya. Nah, itu produknya maksudnya ya, dilawan atau kompetitornya seperti itu. Nah, kemudian apakah sumber daya kita mencukupi dari segi keuangan, strategi ya, kemudian ide-ide dan seterusnya. Nah, strategi positioning itu ada beberapa macam, bisa menggunakan atribut produk, harga, kualitas, bisa tingkat penggunaannya, kelas produknya, penggunaan produk serta kompetitor serta simbol budaya tertentu itu bisa digunakan sebagai strategi. Nah, yang terakhir itu repositioning. Jadi repositioning itu kegiatan untuk merubah usaha, mengubah posisi produk dan merek ya. Jadi merubah posisinya yang awalnya mungkin dari kalangan menengah ke bawah ini menjadi menengah ke atas misalnya. Nah, repositioning ya. Atau sebaliknya bisa jadi ya. Awalnya untuk kalangan ke atas tapi ternyata enggak laku-laku, akhirnya di repositioning ke kalangan menengah ke bawah. Nah itu makanya terjadi karena penurunan ya, adanya kesempatan pasar dan seterusnya. Makanya oke lah kita segmennya kita turunkan ke menengah ke bawah. Itu. Karena yang ketiga, karena kesulitan dalam melakukan apa ya istilahnya melakukan perubahan mindset konsumen. Nah akhirnya kalau kesulitan ya sudah mau nggak mau produk kita turunkan. Nah itu tadi ya teman-teman terkait dengan pertemuan kita yang keempat ya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.